Hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami ada di rumah Allah, di mana nama Allah disanjung, di mana ada kehadiran Bapa, di mana ada orang-orang yang Allah bersekutu bersama-sama. Kami di alam roh ada dalam satu tempat yang sama, yaitu di rumah Allah, di Sion, di mana kami bersekutu untuk menyembah Tuhan. Kami siap, oh Tuhan, roh kami diberi makan lagi oleh makanan yang keluar dari mulut Allah. Firman Kristus yang membuat kami dewasa, yang membuat kami strong dan akurat. Urapi hamba-Mu, hamba bicara kiranya roh pengenalan, roh pengetahuan, roh penyingkapan, roh yang Tuhan menerangi hati hamba dan menerangi hati semua anak-anak rohani, bahkan semua yang mengikuti live streaming ini. Dalam nama Yesus tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus setiap roh pengganggu telah pergi, dan dalam nama Yesus setiap pikiran kami ditawan kepada Kristus. Dalam nama Yesus setiap bagian daripada penunjang acara ini semua telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau dengarkan firman. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Anak muda, anak remaja, anak sekolah minggu, dahsyat luar biasa. Kita makin bergairah di masa-masa ini. Saudara, di masa ini saya percaya Tuhan sedang melakukan cleansing, sedang melakukan pembersihan. Tuhan sedang melakukan clean up ya hidup kita hari ini. Saya ingin membawa saudara untuk makan firman bersama dengan satu topik, clean up by the word and by the Holy Spirit. By the word of God and by the word by the Holy Spirit. Apa yang saudara sudah saya sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, bahwa kita ini harus di cleansing, harus dibersihkan. Amen. Harus makin hari makin pure, clear and pure ya. Sekali lagi, clean, clear and pure. Petrus yang hebat itu selalu sepanjang hidupnya dia di cleansing, dia dibersihkan. Kita juga mau dibersihkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan awal kita membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-27, pasal 5, 25 dan 27, dan juga Yohanes 3 ayat 5. Ada beberapa ayat yang ingin saya baca dalam bagian awal ini. Bagaimana kita clean up ya, bagaimana kita cleansing by the Holy Spirit, by the word of God. Dari Efesus pasal 5, mari kita berdiri, kita membaca ayat-ayat ini. Saya berharap jemaat semua tetap strong, tetap akurat ya, dan tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Efesus 5. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini dan Yohanes 3 ayat 5. Efesus pasal 5 ayat 24 25 sampai 27. Ini bukan hanya untuk suami tapi secara umum untuk Kristus atas kita. 25 sama-sama, 23. Karena itu Efesus pasal 5 ayat 25 mulai. 25. 23. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman. Sesudah Tuhan Yesus memandikan kita dengan air dan firman, ayat 27. 23. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya, puji Tuhan. Sampai situ dulu. Silakan duduk. Pada Lukas 1 ayat 17, saudara sudah pernah baca bahwa kita sekarang ada di satu era di mana kita hamba-hamba Tuhan dan jemaat
gereja-gereja lokal sedang ada pada satu masa, sedang mempersiapkan satu umat kolektif, ya, satu umat korporat yang bersama-sama dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kita sedang disiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Rumah yang layak bagi seorang pembesar, rumah yang layak bagi seorang raja, tentunya akan di-cleansing. Ada cleaning service yang akan bekerja sebelumnya. Saudara-saudara, saya tertarik dengan kata clean. Ada beberapa kata clean yang saya ingin saudara-saudara renungkan. Ada kata clean out, ada clean off, kemudian ada clean up, dan ada clean away. Ini 4 kata ini menarik saudara-saudara dalam rangka upaya bersih-bersih, ya. Supaya kita bersih, kita di clean out, clean off, clean up, dan clean away. Jadi cleansing ini clean by the word of God, clean by the Holy Spirit. Kita bersih, kita bisa bersih. Bersih ini bukan soal hitam jadi putih saja, tapi bersih ini sampai kedalaman motif kita, clear and pure dalam marriage, ya, dalam money dan moral serta motivation. Jadi dalam banyak hal kita di-cleansing atau kita di-cleansing. Saya bersyukur sekali hari-hari ini ada banyak jemaat yang mulai terbiasa mendengarkan firman dengan durasi waktu yang tidak biasa. Kita mulai konsentrasi dengar firman dengan cara yang baru, bukan seperti cara lama. Saudara-saudara mendengar firman pada waktu lalu kita bertemu secara offline, kita bisa secara ibadah bersama di tempat ibadah. Saudara bisa duduk mendengar firman, saudara melihat saya ada di depan saudara secara langsung. Tetapi kadang-kadang di situ saudara akan mendapatkan kemudahan. Memang lebih mudah kalau kita mendengar langsung. Tetapi ketika kita ada di rumah dengan perangkat handphone kita, maka saudara dengan leluasa bisa saja meninggalkan handphone, atau saudara bisa tidak fokus pada handphone dan firman itu disampaikan. Tapi saya percaya di alam roh bahwa jemaat mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Katakan, saya mengalami perubahan. Saya mengalami Perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam pola belajar, pola mendengar firman. Saya berharap ini akan terjadi percepatan atau akselerasi, di mana zaman kita waktunya sudah tidak terlalu banyak tersedia. Kita harus melakukan percepatan, akselerasi, ya. Kita mesti redeem, ya. Redeem, menebus kembali waktu-waktu yang telah terbuang pada waktu-waktu yang lalu. Nah sekarang cleansing atau clean up by the Holy Spirit, clean up by the Word of God. Kita bersih oleh firman dan Roh Kudus. Saudara-saudara, sudah pernah saya sampaikan, masih ingat bahwa firman dan Roh Kudus tidak bisa pisah, ya. Saudara pernah komentar, ya, firman dan Roh Kudus tidak bisa pisah. Tulis di komentar saudara lagi, firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa pisah keduanya. Dalam misi untuk membersihkan kita, untuk menjadikan kita tanpa cacat, kita menjadi cemerlang, kita menjadi kudus, kita menjadi seperti ayat tadi tanpa kerut, dan kita menjadi serupa dengan Kristus yang memang mulus dalam pengertian tanpa cacat. Kita tidak bisa sama dalam kapasitas Yesus yang maha kudus. Kita kudus tapi kita tidak bisa maha kudus. Tetapi posibilitas untuk kita jadi kudus bisa, karena ada firman dan Roh Kudus. Saya bisa hidup kudus. Kudus itu ada 3 tahap. Secara posisi kita sudah dikuduskan, tetapi secara progresif kita sedang dibersih-bersihkan. Kemudian ada status kudus, di mana ketika kita mati dalam Tuhan, itu kekudusan yang saya sebutkan pada waktu lalu, non posse peccare. Kita tidak lagi disentuh oleh sin habit, dosa tidak lagi menyentuh kita. Itu status kudus, posisi kita sudah kudus. Saudara orang kudus, katakan amin. Amin. Saya sudah kudus, kenapa? Sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Tapi secara progresif saya sedang dibersih-bersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Saya sedang dibersihkan. Saya sedang dibersihkan. Itu progresnya.
atau sesuatu yang sedang berlangsung di waktu lalu dan masih berlaku sampai hari ini dan akan terus ke depan. Itu progres, ya. Kalau kita memahami ini, maka saudara akan bergairah ini hidup. Jangan menyesali kesalahan kemarin, jangan menyesali kegagalan kemarin, karena kalau kita kemarin bisa gagal, tapi kalau hari ini kita masih ada, katakan masih ada, masih hidup, berarti masih ada the second chance, kesempatan kedua. Ada kesempatan kedua untuk kita rise up, kita bangkit, kita bangun, dan kita go ke depan, ya. Kita punya harapan. Kalau masih ada hari ini, masih ada harapan. Amin. Amin. Masih ada peluang untuk kita jadi seperti apa yang Tuhan sudah rancang. Pada ayat-ayat yang kita baca sebentar, kita akan mendapati bahwa kita tidak bisa tidak hidup di dunia ini kalau pengen menjadi orang Kristen pemenang, kecuali ada orang yang pengen jadi Kristen-Kristenan, atau kecuali ada orang yang mau jadi Kristen yang selalu kalah dengan masalah, mau jadi Kristen yang selalu hanya dengan masalah sepele bisa jadi lemah, menjadi Kristen dengan orang-orang melemahkan kita jadi lemah, maka kita mungkin tidak perlu untuk mendengarkan firman yang ini. Tetapi kalau kita pengen jadi Kristen yang strong, kita pengen jadi Kristen yang akurat, maka kita perlu memahami ini, bahwa Allah menghendaki hidup saudara dan saya selalu diproses, di cleansing oleh Tuhan. Nah, saya melihat saudara-saudara, ayat-ayat firman ini dalam pembacaan awal tadi kita sudah baca Efesus 5 ayat 25 dan 27. Kemudian Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Ibu Gembala, Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 kita baca. Yohanes 3 ayat yang kelima, bunyi firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak lahir, tidak diproses, tidak direcycle, tidak direproduksi, tidak diubah, tidak dibentuk kembali oleh air dan roh, yaitu firman dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya semua janji tentang kemenangan, semua janji tentang prosperity, kemakmuran, semua janji tentang janji-janji masa depan yang penuh dengan harapan yang ada di kerajaan Allah yang tersedia bagi saudara dan saya, itu tidak akan pernah kita temukan, tidak akan pernah kita capai, tidak akan pernah kita raih sebelum kita dibersihkan, lahir kembali, dibasuh kembali dengan air dan roh, yaitu firman dan roh. Kita dibasuh oleh firman dan roh. Jadi saya sebagai gembala, orang tua rohani, memberi sebuah saran yang baik bagi jemaat. Jangan capek-capek untuk dengar firman. Amin. Investasikan waktumu untuk dengar firman. Amin. Lebih banyak lagi. Investasikan apa yang namanya saudara punya finansial untuk dialokasikan supaya saudara lebih mudah mendengarkan firman. Amin. Saya dan istri mengambil komitmen, walaupun mungkin kita kita membayar lebih, tetapi supaya saya punya kuota tidak terganggu, kita pasang wifi, kita pasang untuk supaya waktu kita dengar, saudara-saudara mendengar firman, kita tidak akan terganggu, oleh karena kita telah mengalokasikan sesuatu yang Tuhan beri bagi kita, agar kita mudah untuk bisa di cleansing, bisa dibersihkan lewat makan firman sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya beriman saudara akan makin dahsyat ke depan. Saya sendiri secara pribadi setiap minggu belajar firman-Nya setiap hari, baca firman-Nya setiap hari, belajar firman-Nya setiap hari, dan kemudian saya mendengarkan khotbah dari orang tua rohani saya seminggu 2 kali. Tapi bukan mendengar firman yang biasa saja. 6 jam. Hari Kamis saya dengar 3 jam, khotbah 3 jam. Hari Minggu 6 jam.
Jadi setiap kali gembala pulang dari ibadah ini, jam 1 10 itu sampai jam 6, jam 7 malam, tidak ada di depan lain, tetapi hanya ada di depan live streaming selama 6 dan 7 jam. Dan saya sudah melatih ini sudah sekitar 4-5 bulan. Saya sudah melakukan ini. Jadi saya punya roh diberi makan. Haleluya. Saudara-saudara, alangkah berbahayanya jika saya memberi makan pada saudara, sementara saya tidak pernah makan. Saudara mau memberi makan pada orang lain, saudara mau menguatkan orang lain, sementara saudara tidak makan firman, saudara tidak bisa menguatkan orang lain. Saudara tidak bisa membawa solar kepada orang lain apabila tangki solarmu sendiri kosong. Haleluya. Saudara tidak akan menguatkan, jangankan orang lain, dirimu sendiri, engkau tidak bisa kuatkan di masa-masa sulit, masa sukar. Karena kita akan berhadapan dengan masalah tidak gerombongan, tidak sama-sama, tidak rame-rame. Kalau kita kumpul-kumpul, tetapi masalah kita hadapi secara personal, secara pribadi. Sehebat-hebatnya engkau di kerumunan banyak orang, tapi belum tentu ketika engkau sendirian. Engkau membutuhkan makanan yang lebih banyak. Nah, makanan ini di sisi lain, saya khotbah tentang firman ini menjadi makanan untuk memperbesar kapasitas. Tetapi kali ini saya ingin bicara makanan firman itu akan menjadi alat pembersihan, ya, menjadi alat untuk membersihkan hati, membersihkan hidup. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kabar baiknya adalah saudara yang sudah mulai terbiasa, ya. Dan saya khotbah kemarin saya bilang, saudara yang sudah bersedia, katakan bersedia. Bersedia. Saya bersedia di cleansing. Saya bersedia, ya, bersedia untuk saya dikuduskan, dibersihkan, disterilkan oleh firman. Maka itu tanda kata bersedia oleh firman, bersedia melalui firman. Saudara dibersihkan, saudara dirapikan, saudara ditata. Itu sama dengan saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah. Sudah masuk dalam kerajaan Allah, dan saudara berhak menerima privilege, hak-hak istimewa. Privilege itu artinya sesuatu hak istimewa hanya ada pada orang-orang kaya tertentu, ya, hanya pada orang-orang punya level strata sosial tertentu. Nah, waktu saudara masuk dalam kerajaan Allah, saudara diberi privilege, hak-hak istimewa. Tapi hak-hak istimewa itu didapat ketika kita bersedia. Katakan bersedia. Bersedia. Bersedia di cleansing, bersedia dibersihkan. Ya, saya bersedia dibersihkan. Saudara ketik di situ. Saya nama saudara, ya. Misalnya Utu, Alo bersedia dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Sebab dengan ketersediaan hati kita dibersihkan tanpa menolak, dibersihkan tanpa membantah atau tanpa berdebat, dengan kerelaan hati kita dibersihkan, maka otomatis kita sekarang bukan hanya melihat kerajaan Allah, tapi kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Saudara yang tidak sempat ikut kemarin hari Sabtu, saya kembali ulangi bahwa dunia ini manusianya terbagi dua himpunan. Himpunan orang di luar Tuhan dan himpunan orang di dalam Tuhan. Apa? Himpunan orang, ulangi, himpunan orang di luar Tuhan. Dan kedua, himpunan orang di dalam Tuhan. Nah, orang yang di dalam Tuhan, yang himpunan kedua ini, masih terbagi dua lagi. Yaitu himpunan orang dalam Tuhan yang masuk dalam himpunan orang yang ada di dalam kerajaan Allah, dan orang yang ada di luar, kata di dalam dan di luar, ya. Saudara sudah percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi persoalan masuk dalam kerajaan Allah, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah kita harus lahir kembali, lahir dari firman dan Roh Kudus. Jadi ketik situ, saya harus lahir dari firman dan Roh Kudus. Saya harus lahir dari firman dan Roh Kudus. Ayo, boleh tulis saudara-saudara, ya. Saya harus lahir dari firman dan Roh Kudus. Nah, pada saat kita bersedia, disinilah proses cleansing atau proses pembersihan itu. Saya sudah sebutkan tadi, ada clean out, clean off, clean up, dan clean out. Dan ada cleaning service, ya. Saudara-saudara, anggaplah saya ini
orang tua rohani sebagai cleaning service. Saya sedang melayangkan, menyiapkan karbol, menyiapkan, maaf menyebut merek, menyiapkan Vipol, menyiapkan deterjen, apapun namanya, untuk melakukan cleaning atau pembersihan. Saya percaya, saudara-saudara, saudara jangan ragu karena saya juga membersihkan diri saya sendiri. Amin. Membersihkan hidup kami suami istri agar kami dapat menjadi agen pembersihan kepada anak-anak rohani yang kami layani. Hidup bersih itu melegakan. Hidup bersih itu enak, ya. Hidup bersih itu menyenangkan. Hidup bersih itu sesuatu yang sangat-sangat menggairahkan. Kalau saudara ada di rumah yang di sini ada di sebelah kiri ada tai ayam, di sebelah kanan ada tai anjing, di sebelah depan ada tai kucing, dan di belakang ada tai tikus, saudara tidak akan tenang, saudara tidak akan sejahtera ini hidup. Tapi saudara-saudara ya, seperti rumah ini, saya perhatikan dari depan kiri kanan muka belakang sampai atas bawah bersih. Jadi kalau kita mau tinggal, kita ada merasa at home, ya. Kita selalu rindu pulang karena kita bersih. Tapi kalau kita tidak bersih, dampaknya, saya bilang kepada dampak, ya, kepada dampak di mana kita galau, ya. Kita tidak sejahtera, kita tidak tenang. Nanti orang tahu, nanti ketakutan lebih banyak kalau hidup tidak bersih. Jadi saudara-saudara, hidup tidak bersih itu membuat kita tidak tenang, ya. Hidup tidak clear, tidak clear and pure, membuat kita ragu-ragu. Kenapa? Karena hati nurani kita selalu tidak bisa dibohongi, ya. Rasa tidak bisa dibohongi. Rasa di hati nurani ini, rasa kerennya ini tidak bisa ditipu. Ya, kecuali saudara punya empedu sudah ayam teto, maka sudah tidak ada rasa ini hidup. Tapi selama hati nuranimu masih aktif, ya, selama hati nurani kita masih aktif, kalau kita tidak clean, maka hati nurani kita akan menuduh. Ya. Kalau kita bersungut, hati nurani akan menuduh. Ya. Kalau kita ngomel, hati nurani kita akan menuduh. Artinya hati kita tidak bersih. Kalau kita punya motif tidak bersih, maka segala sesuatu dalam hati ini, saudara-saudara, tidak ada keberanian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi cleansing, pembersihan itu penting. Pembersihan itu penting. Haleluya. Ketik di situ, pembersihan itu penting. Pakai huruf besar. Saudara belajar sedikit dalam hal menulis. Kalau saudara menulis huruf-huruf besar di dalam teks saudara, itu tandanya satu, bisa serius atau lagi marah ini, ya. Orang kalau tulis huruf-huruf besar, lagi serius atau lagi marah. Begitu itu ekspresi tulisan. Jadi kalau saudara pengen saudara punya hidup ini plong, pengen hidup yang ada damai, pengen hidup yang tenang, tidak kacau, tidak galau, kita mesti clean, bersih. Karena pembersihan, sekali lagi, pembersihan itu penting. Haleluya. Coba tolong angkat tangan siapa di antara saudara yang kelihatan cantik luar biasa, pakai make up tiap hari tapi mandi sekali seminggu. Haleluya. Nyampok, cuci rambut sebulan sekali. Saudara cantik, mengkilat, tapi bau tidak bisa ditipu. Amin. Saudara boleh semprot minyak wangi 1 botol habis, tapi bau aslinya tidak akan keluar. Kenapa? Cleansing itu perlu. Dan itu saya bilang tadi, orang yang hidup bersih, kalau kita bersih, jujur, hidup kita tenang. Amen. Tapi kalau kita simpan kesalahan, kita tidak, saudara-saudara, tidak tenang dengan cara begini. Misalnya kita ada pukul orang, atau kita ada membunuh orang. Orang bercerita di sudut sana, berbisik-bisik, kita anggap mereka cerita kita. Padahal mereka ada bicara tentang tempe sonai DP harga. Jadi kalau hati kita tidak tenang, ada mobil di belakang kita, kita baru saja mencuri, kita pikir mobil di belakang kita mengejar kita. Padahal tidak. Kenapa? Karena hati kita tertuduh. Jadi supaya saudara hidup aman, hidup tenang, hati kita, hidup kita harus apa? Bersih. Halo, harus bersih. Karena bersih itu penting. Saudara yang mau bertahan dengan gaya kamuflase, gaya yang tidak asli, kelihatan cantik, ya, kelihatan hebat, kelihatan make up terus, sanggul terus, tapi tidak pernah mandi, saudara sendiri akan
kena batunya. Kenapa? Mandi saudara tidak harus diperintah-perintah. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Saudara baca tadi di Efesus bahwa kita dimandikan dengan air dan roh. firman ya, air dan firman atau air dan roh. Kita dimandikan. Kalau saudara pengen bersih, tidak perlu suruh mandi. Kalau orang tua, tidak perlu suruh mandi. Kalau anak-anak, mesti dusu dan cambuk, lidi. Ayo mandi. Setiap hari dia nak mandi, no problem. Masa pun oka. Dia tidak peduli. Karena dia tidak tahu pentingnya bersih. Betul. Tapi kalau kita jemaat GBI Tiberias tahu bersih itu penting, maka tidak disuruh. Haleluya. Tidak didorong-dorong. Ayo Nia, dengar firman. Ayo Resi, ayo duduk, dengar firman. Ayo Alan, buka handphonemu. Ayo Gina, tidak perlu disuruh-suruh. Kenapa? Ada kesadaran karena kematangan berpikir bahwa mandi itu penting. Betul. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara pengen bersih, itu sudah dijelaskan di ayat ini. Ada dua agen sorga yang akan membersihkan saudara ya. Di tempat kami sekarang sedang hujan. Coba saudara perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Di tempat di mana firman itu seperti air, roh itu seperti api ya. Firman seperti air, Roh Kudus seperti api. Kalau saudara punya selokan di depan rumah, sudah berbau busuk. Kemudian ada hujan 1 minggu. Maka air akan mengairi selokan. Lambat atau cepat, saudara akan lihat, para kontraktor juga pintar. Proyek-proyek pembersihan saluran selalu mereka lakukan di musim hujan. Karena waktu musim hujan, banyak sampah, tapi baunya tidak ada. Banyak sampah, tapi lumut-lumutnya, kuman-kumannya sudah pergi. Demikian dengan hidup kita. Hidup seperti selokan sekalipun, tapi kalau setiap hari, setiap saat, saudara isi dengan firman, ini akan terjadi substitusi file. Apa yang ada di pikiran akan digeser oleh firman. Pikiran yang tidak bersih akan digeser oleh kebenaran. Pikiran yang salah akan digeser oleh kebenaran Alkitab. Pikiran yang error akan ditolak, akan digeser dan diambil alih, di take over oleh firman yang kita dengar. Tetapi kalau kita ogah dengar firman, maka pikiran yang error itu akan masih ada di tempatnya. Nah saudara-saudara, saya lihat saudara-saudara zaman dulu, kalau dokter mau sterilkan jarum suntik, sebelum mereka suntik di pantatnya pasien, mereka kadang-kadang mantri-mantri dulu. Mereka ambil jarum itu dan lewatkan di api, ya. Maka saya lewat, bakar sedikit di api, ada spiritus, taruh api dan bakar, supaya jarum itu steril. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus seperti api, firman seperti air, akan meng-cleansing, membersihkan, akan mengarahkan atau membuat kita lebih bersih dari hari kemarin. Paling tidak lebih bersih dari hari kemarin. Oleh karena firman. Jadi saya saran sebagai orang tua rohani, saudara jangan capek-capek dengar firman. Jangan menganggap bahwa dengar firman ini buang-buang waktu. Saudara bergairah kalau gembala cepat selesai berkhotbah. Pak gembala ini lama berkhotbah. Saudara, saya ini sudah gregetan, tidak tahan. Saya pengen saudara duduk 1 hari, saya bawa firman 8 sesi. Saudara-saudara, saya percaya ada banyak jemaat yang mendoakan saya, kami suami istri supaya sehat-sehat. Supaya dalam 1 sesi kita khotbah 8 jam. Orang lihat baku habis di situ. Istilahnya sudah kasih makan roh kita sebanyak-banyaknya. Karena semakin besar, semakin banyak respon, semakin banyak kita dengar firman, maka semakin besar kapasitas kita. Semakin banyak kita diairi oleh aliran air firman, maka hidup kita semakin potensial bersih. Haleluya. Jadi tidak sia-sia dengar firman begini. Saudara buang-buang kuota. Tidak sia-sia. Membaca firman tiap hari. Doa, baca kitab suci, baca firman tiap hari. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Tidak usah baca kitab suci, tidak usah doa tiap hari, kalau mau tumbang. Saudara, hidup kita dalam analogi pembersihan. Oleh firman yang kita dengar, makin hari kita akan makin dibersihkan. Kita punya dosa ada dua. Dosa yang terjadi, yang terlihat oleh orang sekitar, dan ada dosa yang tersembunyi, yang hanya kita sendiri yang tahu. Ada dosa yang berdampak pada orang lain. Ketika saudara menipu, ada korban, ya. Ketika saudara membunuh, ada korban, dan lain-lain dosa ada korban. Tapi ada dosa cuma saudara korbannya, ya. Saudara iri hati, saudara benci, saudara dengki, saudara membangun satu pikiran negatif. Dosanya tidak berdampak pada orang lain, kecuali saudara pengajar, maka saudara akan berdampak pada orang yang engkau ajar. Orang yang kepahitan, dia akan menyalurkan roh kepahitan pada orang yang diajar. Saya tidak mau kepahitan, amin. Orang yang iri hati, kalau mengajar orang lain, maka roh iri hati akan berpindah pada orang-orang yang ia ajar. Itu sebabnya kami suami istri berusaha untuk clean, clear, and pure. Dan caranya, saudara, caranya supaya kami clean, tidak ada cara lain. Kalau saudara secara fisik saudara mau bersih, saudara mandi, ya. Tetapi secara roh, saudara secara jiwa, saudara mau bersih, jalan rayanya adalah kita bersedia dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita bersedia dikoreksi oleh firman dan Roh Kudus. Maka hidup kita akan makin bersih. Hanya orang-orang yang mandi setiap hari. Bahkan saudara masih ingat kisah Ahasveros. Saya masih berputar-putar pada pentingnya bersih, ya. Pentingnya bersih. Saudara tahu Ahasveros di kitab Esther. Siapa permaisurinya? Esther, ya. Kalau saudara masih lupa atau sudah lupa, baca-baca lagi Alkitab, ya. Ahasveros ketika Ratu Wasti menolak untuk tampil ketika dipanggil oleh Raja Ahasveros, maka Ahasveros mengganti permaisuri itu dengan mencari permaisuri yang baru. Jangan ikuti teladan ini, ya. Tetapi intinya adalah ketika calon permaisuri yang baru, seluruh dunia, ya, dari Ethiopia sampai India, itu diambil wanita-wanita pilihan. Dan salah satu yang masuk nominasi adalah Esther. Kalau sudah baca di kitab Esther, mereka mandi, mereka lulur, mereka di cleansing, mereka dibersihkan, mereka saudara-saudara di karantina, mereka didandani, mereka dikasih sabun, mereka dikasih bau-bau yang harum. 1 tahun, 1 tahun lamanya di karantina hanya untuk dibersihkan. Jadi untuk menghadap raja sekelas Ahasveros, kalau kita, maaf ya, saudara-saudara minta maaf ya, saya kasih contoh. Orang yang terbiasa, maaf ya bang, maaf. Orang yang terbiasa di kandang babi, waktu saudara ketemu dia, maka saudara akan mencium bau apa? Ya, betul ya? Kalau saudara, orang yang biasa di tempat potong daging babi, yang biasa jaga babi, dorang harum, dorang sudah biasa. Betul? Betul. Tapi kalau orang itu, misalnya dia putri, kemudian dia mau ikut putri Indonesia, maka bau itu masih dia bawa. Haleluya. 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 Jadi bagaimana Ahasveros bisa terima Esther 1 tahun di cleansing, 1 tahun dibersihkan, 1 tahun lamanya, kalau tidak salah waktunya ini ya, dibersihkan hanya untuk menghadap raja. Itu pun kalau diterima hanya untuk hadir di depan pembesar, di cleansing. Jadi dia memperbaiki, mengupgrade. Kalau biasa, saudara minta maaf, orang yang biasa makan pete, makan jengkol, dia rasa biasa itu bau itu. Tapi kalau dia mendekat pada orang lain, dan orang-orang begitu respect atau begitu peka mencium baunya, yang berbau tidak menyadarinya. Tapi orang yang membaui dia itu begitu peka. Saya kasih contoh, orang yang punya rumah, yang pelihara anjing,
sebersih-bersihnya rumah, itu bau anjing tetap ada. Bagi orang di rumah, bau anjing tidak terasa. Tapi bagi tamu, terasa luar biasa. Setuju dengan saya, bilang amin. Jadi pembersihan ini ada yang kelihatan, ada sampah yang kelihatan, tapi ada kotor yang tidak kelihatan. Haleluya. 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 Orang Kristen yang terbiasa di dunia, dia rasa dia bersih. Orang Kristen yang biasa bergaul di luar sana sembarang, dia rasa dia bersih. Orang merasa benar menurut pandangannya sendiri. Tapi ketika dia dibawa, ketika dia bawa di hadirat Allah, kalau Roh Kudus bekerja, maka kesadaran tentang ketidaklayakan akan muncul. Karena standar perkenanan Tuhan, standar bersihnya Tuhan, jauh beda bung, jauh beda bro, dengan standar kebersihan dunia. Yes. Dunia bilang yang penting kamu tidak pernah melukai orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, beres hidupmu. Apa yang saudara lakukan tidak pernah merugikan orang lain, sudah selesai. Tapi dalam Injil Kerajaan Allah, kalau engkau tidak peduli dengan orang lain, engkau tidak menerapkan kasih, engkau belum berkenan. Amin. Jadi standarnya berbeda, nuansanya berbeda. Amin. Jadi ukuran bersih dan tidak bersih itu tidak boleh kita pakai ukuran etika umum. Tapi bersih tidak bersih harus standar Alkitab, firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Katakan roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu. Ketik di situ. Roh Kudus tahu saya bersih atau tidak. Ya. Allah Roh Kudus Maha tahu. Amin. Roh Kudus tahu saya ini bersih atau tidak. Saya juga tahu. Saudara dan saudara punya pribadi sendiri dan Roh Kudus tahu saudara itu bersih atau tidak. Saya tahu. Itu sebabnya puji Tuhan kita masih hidup. Kita masih punya kesempatan. Kesempatan inilah dengan gairah baru bahwa kita menempatkan diri masuk kamar mandinya Tuhan dan kita dibersihkan lewat firman yang saudara dengar di rumah Allah, saudara dengar dari orang tua rohani. Saudara, pembersihan ini kalau saudara pakai standar umum, orang bilang biasa-biasa, sudah tidak usah repot-repot. Yang penting sudah ke gereja, yang penting sudah melayani, tidak menyakiti orang lain. Belum cukup standar firman. Ya. Standar firman lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Standar firman, contoh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ya, berkatilah musuhmu. Amin. Amin. Orang yang mengutuk kamu, standar etika dan normal, tak sanggup beta melakukan itu. Kenapa ini standarnya? Standar cleansing kerajaan Allah, dia harus menggunakan dua standar, yaitu standar firman Allah dan standar Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Artinya standarnya adalah apa yang Allah anggap clear, itu yang clear. Apa yang Allah anggap clean, itu yang clean. Apa yang Allah anggap pure, itu yang pure. Yang orang dunia bilang clean, belum tentu clean menurut Allah. Yang orang bilang clear menurut dunia, tapi belum tentu clean menurut Tuhan. Dan orang dunia bilang pure menurut mereka, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Amin. Orang bisa berpenampilan, orang boleh berperformance, tidak pernah berbuat salah, tapi Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan yang tahu sejarahmu, Tuhan yang tahu di mana engkau berbuat salah, dan Tuhan tahu memorimu, bahkan Tuhan tahu hati nuranimu. Saudara, kalau saudara dites rapid, saudara ada istilah reaktif dan non reaktif. Kalau Tuhan datang tes rapid, maka hati nuranimu ditanya reaktif atau non reaktif. Saya percaya saudara-saudara semua kita reaktif. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang terkutuk ini, dan kita, komunitas kita, pergaulan kita, pertemanan kita, ya kompleks kita. Kalau semua kita sudah semua anak Tuhan, kita ketemu saja anak-anak Tuhan dan anak Tuhan, masih ada orang iri hati, masih ada orang ego. Apalagi pertemanan kita dengan yang namanya ya heterogen, masyarakat heterogen. Maka standarnya, saudara mau dibersihkan, saya mau dibersihkan, kita mau di cleansing, kita mau di clean up, maka kita harus bersedia berhadapan dengan fakta bahwa tidak ada jalan lain untuk kita dibersihkan selain kita dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Haleluya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, baca firman tiap hari, dengar firman tiap hari,
Tanpa mengandalkan Roh Kudus, firman hanya jadi pengetahuan. Dan firman itu akan jadi logos, tapi logos akan membawa saudara jadi arogan. Jadi menganggap lebih pintar dari orang lain. Firman yang membersihkan kita bukan menambah pikiran, bukan menambah memori, bukan menambah knowledge, bukan menambah pengetahuan saja. Tetapi firman yang membersihkan kita adalah firman yang kita taruh di roh kita. Dan saudara-saudara, ini akan terjadi. Ada orang stres, kenapa saya tidak berubah-berubah? Saya saran sebagai gembala, dengarlah firman sebanyak-banyaknya. Maka tanpa sadar, saudara tidak sadar, rasa bencimu melompat keluar. Amin. Saudara tidak sadar, karena makin banyak dengar firman, rasa iri hatimu melompat keluar. Rasa ketertarikanmu kepada dunia tiba-tiba sudah tidak ada, dia sudah melompat keluar. Karena firman tidak pernah gagal. Amin. Roh Kudus tidak pernah salah. Firman dan Roh Kudus. Jadi bagaimana cara Pak Gembala? Saudara setting sikap hatimu, saudara alokasikan waktu, alokasikan perhatianmu. Sudah saya sampaikan pada minggu lalu, antara hear dan listen berbeda, ya. Hear engkau mendengar umum, makanya saya saran, jangan buka sembarang YouTube dan buka ini, buka itu. Dengar ini, dengar itu. Tidak semua basicnya sama. Tidak semua tujuannya sama. Sebab kalau firman hanya untuk membuat engkau tenang sesaat, itu bukan firman kerajaan Allah. Kalau firman hanya untuk membuat engkau sukses, itu bukan firman yang benar. Firman yang benar adalah engkau harus diubah menjadi serupa. Kata Efesus pasal 5 tadi, serupa dengan Kristus. Dengan siapa? Kristus. Serupa. Ayo baca lagi. Serupa. Saya masih di pintu ini. Semoga saya bisa sambung di tempat lain. Efesus 5 ayat 27. Kita dengar firman untuk jadi apa? Bukan tambah pengetahuan saja. Bukan untuk menyenangkan telinga. Bukan untuk supaya kita, kita sudah tahu ini. Tapi tujuannya adalah ayat 27 Efesus pasal 5. Ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, supaya jemaat kudus dan tidak bercela, sama serupa dengan Kristus. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya mendorong saudara, mari perbanyak waktu dengar firman, perbanyak fokus kepada firman Kristus, perbanyak mendengar firman yang mendewasakan engkau. Amin. Firman yang meng-cleansing, firman yang membersihkan, firman yang mengeluarkan semua bagian-bagian yang tidak ditanam oleh Bapa dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari-hari ini saudara akan mengalami apa yang namanya pengalaman indah menghadapi proses cleansing bersama dengan firman dan Roh Kudus. Pertama, saya sudah bilang tadi, saudara akan di clean out. Clean out itu begini, ya. Clean out artinya cleansing atau cleansing inside space of something. Membersihkan sisi dalam yang dalam ruangan. Kalau mobil di bagian dalam, apapun yang ada di dalam, space yang ada di dalam, semua bagian dalam, atau bahasa bangunan bilang interior, semua bagian dalam itu dibersihkan. Itu namanya clean out. Clean out. Semua bagian dari hidup kita, yang bagian isi hati, hati nurani, pikiran, perasaan, imajinasi, angan-angan, saudara punya selera, itu di clean out oleh firman. Semua ruangannya dibersihkan. Amin. Ya, puji Tuhan, ya. Kami suami istri sampai hari ini membawa alat antiseptik, material antiseptik taruh di botol. Walaupun mobil itu tidak disentuh oleh siapa-siapa, walaupun hanya kami dua yang naik-naik di mobil, dan walaupun hanya kami dua yang pegang-pegang pintunya, tiap hari kami semprot. Tiap hari kami semprot. Bahkan kalau saya gembala lupa cuci tangan, gembala bisa disemprot. Semprot tangannya, ya. Karena demi kita cleansing. Kita bersih, ya. Saudara, di new normal ini, kalau saudara mau new normal, dan saudara bisa eksis, ya, saudara bisa
bisa eksis, bisa beraktivitas biasa. Yang penting pastikan saudara clean. Amin. Saudara clean out. Nah, kemudian ada clean off. Clean off ini adalah semua yang namanya cleansing of surface. Semua permukaan yang datar ini, semua yang rata yang kelihatan di mata ini, itu di cleansing, dibersihkan. Ini yang saya bilang tadi. Kalau yang inside itu dosa-dosa yang cuma saudara dan saya yang tahu. Itu dibersihkan oleh firman. Motif-motif kita dibersihkan. Dorongan hati kenapa kita berbuat ini itu dibersihkan. Amin. Kemudian kalau clean off itu semua yang kelihatan. Jadi jemaat, jangan saudara marah, jangan saudara kecewa kalau saudara punya orang tua suka memberi arahan, menegur. Ayo pakaiannya ya. Halo jemaat, walaupun engkau punya banyak uang, engkau bisa beli model baju apapun, tapi kalau wanita jangan pakai celana potong cuma yang, maaf ya, saudara punya celana atau apa istilahnya ya, celana yang super pendek. Setelah super pendek, saudara TikTok pakai celana super pendek, padahal saudara anak Tuhan. Berarti pikiran ini harus dibersihkan. Jangan ikuti pola dunia. Ya kembali salah-salahnya model. Masih ada model yang panjang sampai di kaki toh. Dia punya panjang. Jadi kalau kita mau bersih, kita tidak boleh bersih hanya yang di dalam. Yang penting hati. Oh gembala, yang penting hati. Ya? No, ini pembersihan. Ini namanya pembersihan all out. Semua dibersihkan. Amin. Coba lihat saudara-saudara, lihat di 1 Korintus atau 2 Korintus 7 ayat 1. Saya cuma mau dibersihkan rohani saya saja gembala. Yang jasmani tidak usah terlalu, tidak terlalu ditanggapi. Jangan terlalu buang-buang waktu untuk membersihkan jasmani. Coba lihat bahwa yang dibersihkan 2 Korintus 7 ayat 1 sudah ditemukan? 2 Korintus 7 ayat 1. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat GBT Beres dan para penonton live streaming, ayat ini bilang, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Karena kita sekarang memiliki janji-janji bahwa Allah akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya, itu di pasal 6. Terus, marilah kita menyucikan diri kita. Ya, marilah kita cleansing ya. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, terus. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kekudusan, kebersihan, cleansing, status bersih dalam kekudusan yang takut akan Allah, itu menyangkut dua sisi. Apa tadi? Halo? Jasmani dan rohani. Nah, dua sisi tadi apa? Rohani jasmani dan juga jasmani. Anda tidak bisa bilang saya rohaninya bagus, tapi cara berpakaian tidak bagus. Anda tidak bisa bilang saya punya rohani bagus. Mari kita tapi gaya duduk, tapi gaya berjalan, tapi gaya bercerita, no problem. Yang penting kok hati. Tidak, saudara-saudara. Apa yang ada dalam hati keluar. Ya, amin. Keluar dari kata-kata. Jangan taruh kira kok gembala. Cuma kita pakai kata-kata ini yang rica-rica. Waktu di dalam sup atau makanan yang lembut. No, pembersihan harus terjadi dalam dan luar. Amin. Luar dalam. Yang namanya clean out, dia bersihkan bagian dalam. Kemudian clean off, dia bersihkan yang ada di permukaan. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara lagi murung, apakah orang bisa lihat saudara punya ekspresi murung? Bisa. Bersihkan itu. Kalau saudara lagi dongkol, bisa simpan, bisa. Tapi dia keluar dari kata-kata. Lagi bersungut, ya mungkin hati lagi tidak terlalu suka. Tapi kalau saudara bereaksi dan mengeluarkannya lewat kata-kata, itu keluar. Apa yang keluar itu berasal dari hati, dari dalam. Dari dalam, dari hati timbul semua. Jadi kalau saudara bilang hati saya ini bersih, tapi yang keluar kok kotor, itu tidak mungkin. Nonsense. Kalau yang dari dalam hati saya mengasihi Tuhan, maka ekspresi di luar saya juga harus mengasihi Tuhan. Dan yang membuat kita bisa seperti itu, bisa bersih, adalah firman. Haleluya. Haleluya. Saudara bergairah dengan firman, amin.
Jadi ini bukan bagian dari liturgi saja. Kalau ibadah harus ada firman. Kalau ibadah raya mesti ada gembala khotbah. Makanya ada orang jadi gembala, jadi event organizer. Undang sana, undang sini, undang situ, pembicara, dan gembala juga jadi pembicara di mana-mana. Mungkin saudara-saudara waktu-waktu ini saya akan mulai mengalami perubahan tahap demi tahap. Saya akan lebih konsentrasi memberi makan pada jemaat ini. Amin. Artinya orang lain bisa berkhotbah di tempat kita. Tapi kalau makanan yang disampaikan tidak seperti tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus, maka lebih baik gembala yang berkhotbah. Amin. Gembala mengajar. Gembala kasih firman. Karena firman ini selain kita bagikan, saya bagikan untuk saudara, saya juga mempraktekkannya dalam hidup saya. Saya harus bersih dari pikiran iri hati. Haleluya. Saya harus bersih dari pikiran cemburu. Saya harus bersih dari kepahitan. Karena cuma firman yang bisa bersihkan. Dan sebelum saya bagikan, maka saya juga harus dibersihkan. Nah, clean out, dia bersihkan bagian dalam. Ini firman bekerja dari dalam. Nanti ayat terakhir kita siap-siap Maleakhi. Pembacaan terakhir 2 Timotius 3. Di Maleakhi 3 ayat 1-4 ada cleansing, tapi nanti pada waktu yang akan datang. 2 Timotius 3 ayat ayat 16, sebentar baca. Saya masih lanjut dulu. Cleansing, yang pertama clean out. Dia bersihkan semua yang ada di dalam. Semua yang tersembunyi, tersimpan, dia bersihkan. Dan saya bilang tadi, kalau kita bersih, kita tenang. Amin. Amin. Coba kalau rumah kita bersih, kita mau terima tamu kapan saja. Saya sudah melihat ada berapa banyak orang. Nanti terima tamu baru kacau balau. Dia menimpang sana, menimpang sini. Atau ini, terpaksa itu yang tak bongkar-bongkar, dia cuma tutup dan sampai. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Tapi kalau kita terbiasa bersih, kita terbiasa menata, maka kapan saja raja datang, kita tidak ketakutan. Kapan saja pembesar datang, kita tenang. Kapan saja Tuhan datang, kita sudah ready. Kapan saja hadirat Tuhan turun, kita tidak takut karena kita ready. Kita tahu hidup kita telah dibersihkan. Salah satu cara adalah saudara harus selalu sadar bahwa kita harus selalu minta ampun pada Tuhan. Amin. Yes. Karena ada perbuatan yang orang lain sadari, saudara buat salah, tapi kita yang berbuat tidak menyadarinya. Kita mesti cleansing, kita mesti clear di situ. Kita minta ampun. Firman juga, tadi saya bilang apa? Clean out. Yang kedua clean apa? Clean. Halo. Clean off. Semua yang ada di permukaan tuh, dashboard, ya, keyboard, kemudian semua yang ada di permukaan dibersihkan. Baru ada satu yang ketiga, yaitu clean up. Clean up itu, kalau bilang up, dalam idiom Inggris, clean up itu pembersihan pada ruangan atau target ruangan yang lebih besar. Saudara tidak bisa menyebutkan clean up hanya kepada sebuah ruangan yang kecil. Clean up itu menyangkut sebuah kota. Clean up menyangkut sebuah sistem. Clean up itu menyangkut sebuah perangkat file yang besar. Kita clean up bersih. Tidak ada tersisa lagi file di situ. Jadi clean up menyangkut satu ruangan skala yang lebih besar. Kalau saudara sudah clean di bagian hati iri, mari pindah ke bagian yang lain. Ya, bagian yang lain yang harus dibersihkan. Kalau saudara punya 10 kamar di rumah, saudara tidak hanya akan bersihkan satu kamar, bukan? Ya. Setuju dengan saya bilang amin? Amin. Nanti ada satu kamar memang segala macam apa-apa yang punya, lempar ke sana nanti kunci. Lempar ke sana nanti kunci. Lama-lama jadi sarang tikus, ya. Dan dari tempat sumber kotor. Tapi kalau ruangan dari pagar pintu sampai dapur semua bersih, itu yang namanya clean up. Firman dan Roh Kudus akan clean up kita, yaitu secara kognitif pikiran kita dibersihkan, secara afektif perasaan kita akan diubah, dan secara tindakan psikomotor akan disetting oleh Tuhan, dan kita akan berubah total. Itu yang namanya Amen. Clean up. Saya percaya saudara mau, amin. Amen. Kita dibersihkan mobil, bukan hanya bagian belakang mobil, bukan hanya bagian atas mobil, tapi ada yang namanya cuci pakai apa itu yang namanya hidrolik, supaya bisa cuci juga bagian bawah. Bagian bawah mobil yang paling banyak kotoran
kelihatan bersih, yang namanya clean off bersih, kaca-kacanya bersih, tapi di bagian bawah, di mana ada mesin, ada knalpot, semua bagian bawah itu juga di clean up sampai bagian-bagian yang tidak terlihat, yang ada di luar seluruh area yang lebih besar. Hidup saudara, pelayanan saudara dibersihkan, ya. Amen. Jadi clean and pure dalam hal rumah tangga dibersihkan, amin. Melebar lagi dalam motivasi dibersihkan, melebar lagi dalam keuangan dibersihkan, dalam moral dibersihkan. Semua clean up, lebih luas jangkauannya. Dan firman ini tanpa batas, amin. Sampai saudara mati, saudara tidak akan pernah tuntas belajar firman. Haleluya. Karena firman ini maha dahsyat, maha hebat. Amin. Karena firman ini adalah Yesus sendiri. Dan dia akan merubah saya, merubah saudara. Amin. Dia akan clean out, clean off, dan clean up. Dan yang terakhir ada clean yang satu, clean away. Setiap kali maaf, sudah punya mobil sudah bersih seluruhnya. Tapi tiba-tiba ada burung lewat dan burung buang hajat. Dia turun dan kena di spion, kena di kaca. Apakah saudara bersihkan? Bersihkan, ya, bersihkan. Ini clean away artinya sama dengan kalau saudara makan sapu bersih, babi putar sampai tulang-tulang kita habiskan. Clean away. Jadi kalau ada lumpur kita bersihkan. Hanya setitik, setempat tertentu, lokasi tertentu di mobil, ya, kita tetap harus bersihkan. Jangan biarkan ada kesempatan buat iblis, katakan amin. Amin. Jadi saudara jangan biarkan ada lubang untuk iblis, amin. Ya, jadi clean away artinya setiap ada peristiwa pengotoran, bersihkan, jangan tunggu lama. Ya, Haleluya. 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 Bagaimana cara gembala? Supaya kita bisa cleansing secara progresif dan arahnya jelas, kita harus mendengar firman dengan baik. Dan bagaimana cara mendengar firman dengan baik? Agar proses cleansing ini berjalan secara kontinu dan secara rutin ke arah yang jelas, makin serupa dengan Kristus, belajarlah terus mendengar firman dengan baik. Bagaimana cara mendengar firman dengan baik? Nanti saya khotbahkan pada hari Rabu, ya, ikuti saya pada hari Rabu. Tapi hari ini, ketik di situ, firman dan Roh Kudus membersihkan hidup saya. Firman dan Roh Kudus meng-cleansing hidup saya agar saya serupa dengan Kristus, ya. Setelah saya bersih, hidup saya aman. Amin. Setelah saya dibersihkan, saya tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak perlu buru-buru menimpang, tidak perlu buru-buru membersihkan, karena tiap hari hidup saya dibersihkan. Amin. Tidak perlu buru-buru saya habis tenaga. Orang kepahitan habis tenaga, saudara. Orang iri hati, hidupnya tidak pernah tenang. Orang yang dia iri ada tidur nyenyak, makan enak, dia tidak tertidur dan tidak bisa makan. Betapa menjadi bersih itu penting. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Saya berdoa. Dalam nama Yesus di alam roh terjadi pencerahan. Hati kami terbuka. Amin. Selubung-selubung terangkat. Sehingga mulai hari ini kami tidak dengar firman hanya karena ibadah itu ada firman. Kami tidak dengar firman hanya karena memang itu tugas gembala. Tapi kami mulai sadar, kami buka hati, kami tidak dengar firman untuk kami khotbahkan pada orang lain. Kami tidak dengar firman untuk menambah pengetahuan kami saja. Tapi firman untuk mengubah, mentransformasi hidup kami dan membersihkan roh kami. Sehingga kami makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.